seorang pelajar tewas setelah menjadi korban pengeroyokan. Remaja 18 tahun korban kasus tongtek berujung maut. Masa yang merupakan keluarga korban langsung menghadang kendaraan yang membawa 4 tersangka yang masih berusia anak-anak. Mendatangi Polresta Pati meminta kejelasan penyelesaian kasus dalang di balik pengeroyokan dan digelarnya reka adegan. Para sudah mengantongi identitas para pelakunya, insya Allah dalam waktu dekat akan kita ungkap. Tak hanya itu, penanganan kasus dinilai lamban dan terkesan diam-diam. Sahur seharusnya menjadi waktu untuk mencari berkah. Namun bagi warga Talun Pati, satu malam di bulan Ramadan justru menyisakan trauma yang tak kunjung hilang. Sebuah tradisi tongtek yang biasanya diiringi tabuhan bambu dan tawa berubah menjadi panggung kekerasan yang merenggut satu nyawa. Apa yang sebenarnya terjadi di balik malam itu? Peristiwa pengeroyokan berujung maut terjadi di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis dini hari 12 Maret 2026. Seorang pelajar bernama Farel Danuarta berusia 18 tahun meninggal dunia setelah mengalami luka bacok di sejumlah bagian tubuhnya. Peristiwa bermula sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat saat sekelompok pemuda dari Talun Utara melakukan kegiatan tongtek sahur menggunakan sound system di atas mobil pick-up. Saat melintas di sekitar Masjid Raudatul Muttaqin, mereka bertemu dengan kelompok pemuda dari Talun Selatan yang sebelumnya dikabarkan sempat saling menantang melalui media sosial. Pertemuan itu awalnya tidak memicu keributan, namun sekitar 500 meter dari lokasi, korban tiba-tiba turun dari mobil, mendatangi kelompok tersebut seorang diri. Situasi pun memanas. Korban yang maju sendirian justru menjadi sasaran pengeroyokan. Sejumlah pelaku memukul, mendorong hingga salah satu di antaranya diduga mengeluarkan senjata tajam. Korban pun sempat berjalan menjauh sambil memegang dadanya yang terluka. Temannya yang mengetahui kejadian tersebut segera membawa korban ke RSUD Kayen. Namun nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 2:40 waktu Indonesia Barat akibat pendarahan hebat. Desa tidak bisa memastikan karena kejadiannya itu tengah malam, di luar dari pengawasan pemerintah desa. Kalau informasi yang dari baik di media sosial maupun dari rekan-rekan korban itu pada waktu jam 12 malam itu pemuda dari Talun Utara atau Talun Lor itu mengadakan tongtek keliling memakai mobil brondol, sehingga pada waktu sampai di Masjid Raudatul Muttaqin itu ketemu dari pemuda Talun Kidul, yang mana pada waktu itu sudah ada detik-detik semacam kayak tantang-tantangan, sehingga di situ ketemu, tapi ketemu pada waktu itu tidak terjadi insiden.
Kemudian dari pemuda Talun Utara itu melanjutkan Tongtek ke timur, kira-kira berjalan kurang lebih 500 meter. Itu dari pihak korban itu kembali lagi, entah apa ada tantangan lewat WhatsApp atau tantangan langsung, itu dia kembali lagi menemui para pelaku, sehingga pada waktu insiden itu dari pihak teman-teman korban nggak ada yang tahu. Setelah tahunya teman-temannya itu dari korban itu kembali sudah dalam keadaan luka, kemudian teman-temannya itu menolong, sudah kembali semua. Kemudian setelah teman-temannya menolong itu ada yang kiranya dari korban tuh katanya sudah merasa nggak kuat, sehingga ada pemuda namanya Alvin RT 8 RW 1 itu inisiatif membawa korban ke rumah sakit RSUD Kayen. Pakai motor ya? Pakai motor, di bonceng bertiga gitu. Sehingga untuk sampai di sana juga katanya masih bisa bicara, tapi coba mau diinterogasi, diminta keterangan itu sudah bisa nggak bisa nggak kooperatif tuh, nggak bisa, cuman bisa istilahnya itu tolong. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Kejadian yang kemarin itu sudah kita lakukan proses penyidikan semuanya. Aparat sudah mengantongi identitas para pelakunya. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita ungkap. Ya. Pelaku sudah ditahan dalam proses, ya. Nanti segera setelah kita rilis pada kawan-kawan. itu sudah ketangkap? Belum, ya. Ini masih proses upaya, tapi identitas sudah kita kantongi semuanya. Kemarin juga sudah sama, sudah kita sidik semuanya, kita minta keterangan. Kita sudah mengantongi para pelaku-pelakunya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat lah. Dan itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi, ya. Kita sudah kerahkan semua personil mulai hari ini, ya. Kita patroli rutin, nanti juga mengajak para potensi masyarakat yang ikut mau bergabung, ya, organisasi masyarakat yang peduli terhadap keamanan, silakan kita patroli untuk mengamankan tradisi tongkek dan sebagainya. Kematian Farel memicu kemarahan warga. Keluarga korban dan warga Talun Utara mendatangi balai desa menuntut kejelasan. Mereka mendesak aparat untuk membuka rekaman CCTV dan mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aksi pengkeroyokan tersebut. Di tengah duka, muncul kecurigaan bahwa masih ada pelaku lain yang belum tersentuh hukum. Kasus ini akhirnya berhasil diungkap oleh Satreskrim Polresta Pati. 4 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Seluruhnya masih di bawah umur dan berstatus anak berhadapan dengan hukum. Menurut polisi, kejadian bermula dari cekcok antar kelompok yang berujung pada aksi pengkeroyokan. Korban yang maju seorang diri menjadi target serangan bersama. Berpedoman kepada sistem peradilan anak, jadi mungkin langkah-langkahnya berbeda dengan pelaku yang dewasa. Untuk ABH ini ABH anak berkonflik dengan hukum, kita sudah amankan 4 orang. Jadi memang sebelumnya banyak informasi bahwasanya polisi sudah mengamankan lebih dari 4 orang. Jadi siapa yang di TKP kita cari informasi memang kita amankan. Karena kalau sudah ada yang kita ini itu merupakan teknik kita. Paling nggak biar kita tahu peran daripada siapa-siapa yang saksi, dan biar bisa saling menguatkan dari 4 orang ini. Siapa yang kita pulangkan itu yang melihat di samping kelakuan daripada para pelaku tersebut. Papasan di Simpang, berhenti ya, salah satu yang korban ini maju sendiri, yang dari pihak pelaku beberapa orang. Itu nggak ada mungkin dari WA tanda tangan dulu, nggak ada ya, bisa spontanitas saat jalan itu saja. Sementara nggak ada, namun masih kita dalami lagi
jumlah pelaku mungkin bisa bertambah atau mungkin nanti cukup cepat itu masih kita dalam. Nanti kalau saya bilang tidak, ini proses penyidikan masih berlangsung. Nanti kalau saya bilang iya, nanti malah nanti mempersulit penyidikan. Jadi kita sudah berproses dengan acuan KUHP maupun KUHP yang baru terkait anak dan juga sistem pidana anak kita sesuaikan. Kalau ancaman hukuman ini sepertiga dari tuntutan. Inisialnya, kita ini aja ya. Pokoknya masih 4 orang dan kita masih melakukan proses penyidikan. Nah, terkait kasus ini kan penanganannya kan memang berbeda dengan pelaku apabila usianya sudah dewasa. Berarti keempatnya di bawah umur semua? Di bawah umur semua. Statusnya pelajar? Iya. Pada 28 Maret 2026, keluarga korban mendatangi Polresta Pati. Mereka menilai penanganan kasus berjalan lamban dan terkesan diam-diam. Keluarga meminta kejelasan terkait penyelesaian kasus serta menuntut dilakukannya rekonstruksi kejadian dan dipertemukannya saksi dari pihak korban maupun tersangka. Meski telah membuka pintu maaf, keluarga menolak upaya damai. Mereka ingin proses hukum berjalan secara transparan dan tuntas. Kami mewakili dari pihak korban yang bersama pemuda. Kami kesini agendanya hari ini untuk menuntut 2 hal. Satu, keinginan dari keluarga diadakan reka adegan di tempat kejadian, sama ini dihadirkan saksi tersangka sama korban dipertemukan. Dari ini. Kalau sejauh ini mungkin pengenangan dari Polres Pati gimana? Apakah belum puas atau apakah mungkin ada masih unek-unek yang akan disampaikan? Kalau puas nggak puas, jujur tetap kurang puas. Soalnya ada vonis. enggak, soalnya itu berkas-berkas sudah naik ke kejaksaan, dari pihak korban ini nggak dikasih tahu apa isi BAP-nya gitu kan. Ini saat ini sudah ada berapa? Pokoknya senyap-senyap saja ini dari Polresta ini. Ini sudah ada berapa tersangka yang sudah diamankan? Sementara Mak. Tapi dugaannya ada lagi atau sebagainya? Bisa saja. Aku nunggu sidang, kemungkinan Bisa ada lagi. Waktu terus bergulir, memasuki proses persidangan, emosi keluarga korban tak terbendung. Minimnya informasi dan tertutupnya sidang karena melibatkan anak di bawah umur, serta beredarnya data 11 orang yang dirilis kepolisian di media sosial, namun 2 diantaranya tidak disertai foto, memicu kemarahan. Aksi pelemparan terhadap mobil tahanan pun terjadi. Bawah umur nggak boleh masuk semua. Berarti yang boleh masuk siapa saja? Yang nggak ada yang boleh masuk. Selain nggak ada. bapaknya, Jadi tersangka aja. bapaknya pun nggak boleh masuk, cuma nunggu. Sidang kemarin juga begitu. Kemarin kalau nggak tanya jadwal sidang kapan tuh nggak ada pemberitahuan dari pengadilan. Berarti sudah ada 2 kali ini sidangnya? Nah, hari Kamis sama hari ini. Tidak ada pemberitahuan sama sekali ya? Nggak, hari ini Tuntutannya warga apa maksudnya? tuntutan hukuman seberat-beratnya nggak ada, kata maaf seadil-adilnya, tak keadilan seadil-adilnya Mas. Kalau tersangka masih 4 itu ya? Belum? Ya masih 4. Kalau menurut mbaknya itu lebih ya? Lebih dari itu Mas. Nama lengkapnya siapa? Banyak Mas, pengeroyokan banyak, yang melihat itu banyak. Kerjanya itu pengeroyokan. Kenapa hanya 4 yang ditetapkan jadi tersangka? Nama lengkapnya siapa Pak? Nailisa ada. Tadi yang melempar-lempar bis itu spontan karena Spontan emosi, kecewa Mas, kecewa. Karena ya sidang tertutup. Nah yang 9 itu kok dikeluarkan? Semudah itu, yang 9 itu keluar itu loh. Itu 9 yang sempat diposting di Ya, medsos itu ya? yang sempat dirilis kepolisian itu. Yang dirilis itu cuma 11, yang 2 itu nggak ada gambarnya. Itu kenapa? Sementara itu, juru bicara Pengadilan Negeri Pati, Retno Lastiani, menjelaskan bahwa karena proses persidangan melibatkan anak di bawah umur, maka sistem peradilan anak mengatur supaya sidang berlangsung tertutup sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Untuk anak berkonflik dengan hukum yang hari ini disidangkan, acaranya masih saksi, pengajuan saksi 5 saksi dari penuntut umum, dan
Dari anak berkonflik dengan hukum 1 mengajukan 5 saksi juga dan 1 ahli. Kemudian sekaligus tadi pemeriksaan masing-masing anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian persidangan dilanjutkan besok hari Selasa tanggal 14 April 2026 dengan agenda tuntutan dari penuntut umum direncanakan jam 1 siang di ruang sidang anak. Gitu. Bu, apakah nanti tertutup semua Bu atau mungkin ada yang bisa diambil nanti? Masih tertutup untuk umum selain nanti pembacaan putusan. Mungkin ada mitigasi keamanan terkait dengan masa warga untuk mengawal. Ya, nanti kita masih selalu berkoordinasi terkait dengan keamanan, pasti berkoordinasi. Tapi bagaimana antisipasinya nanti selalu berkembang ya, gitu ya. Melihat hari ini kan baik-baik aja, nanti kan masih dimungkinkan kemungkinan selalu kita kondisikan. Namun ketegangan terus berlanjut, bahkan hingga sidang-sidang berikutnya. Sidang ke-6 pada 14 April 2026 sore yang kembali diwarnai kericuhan. Nggak ada. Tapi tetap nunggu di luar. Ini tetap di luar. Ini kelihatannya semakin banyak yang ikut hadir ya. Nah, teman-teman masih udah dari teman-teman korban. Ada berapa ini Mbak mobil tadi? Ada 2 bis sama mobil 3 gitu ya Mas. Tapi ini ya apa spontanitas ya atau memang berhidukan untuk korban ya? Ya yang setiap hari ikut, yang setiap hari ikut itu teman-temannya semua. Mbak mungkin dengan ini kan masih berlangsung ya persidangan, harapannya apa sih Mbak ini? Ya harapannya dapat keadilan seadil-adilnya ya Mas, hukuman yang seberat-beratnya. Itu aja sih. Senin 20 April 2026, Majelis Hakim menjatuhkan vonis. 4 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kekerasan bersama hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Mereka dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. 1 menyatakan anak 1, anak 2, anak 3, dan anak 4 tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dakwaan tunggal contohnya. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para anak oleh bapak itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Kutoarjo di Purworejo, Jawa Tengah. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan para anak tetap ditahan. 5. Mengenai barang bukti ya. Ada 15 barang bukti. Ada yang dirampas dimusnahkan, ada yang dikembalikan kepada yang berhak melalui anak 1, ada pula yang tetap terlampir dalam transaksi negara. Selanjutnya, 8 menyatakan permohonan restitusi dari orang tua korban tidak dapat diterima. 9 membebani para anak melalui masing-masing orang tuanya untuk membayar biaya perkara secara proporsional atau berimbang sejumlah Rp5.000. Namun bagi keluarga korban, putusan ini jauh dari rasa keadilan. Harapan akan hukuman maksimal 12 tahun kini pupus. Suasana di halaman Pengadilan Negeri Pati pun memanas. Amarah kembali pecah. Pelemparan, teriakan hingga tangis histeris mewarnai akhir persidangan. Keluarga meyakini masih ada pelaku lain yang belum diproses hukum. Pengadilan Negeri Pati untuk rakyatnya di mana? Kita bisa melihat dari ini, menyaksikan bobroknya Pengadilan Negeri Pati. Kalau yang diharapkan keluarga, vonisnya berapa, Mbak? Maksimum 10 tahun, 12 tahun. Nyatanya cuma 3 tahun, dari tuntutan 6 tahun cuma dijatuhkan 3 tahun. Restitusi kita ditolak. Alasannya membebani pihak keluarga tersangka. Itu Mbak alasannya, Mbak. Restitusi. Untuk itu nanti masih koordinasi sama pengacara dulu sama itu. Restitusi ditolak, kecewa juga Pak? Kecewa Mas, sangat kecewa. Jatuhan hukuman juga cuma sepertiganya, seperempatnya cuma 3 tahun. Merugikan pihak pelaku. Enggak. Warga kehilangan nyawa. Rugekno. 1 malam, 1 tradisi, dan 1 nyawa yang hilang. Tongte
yang dulu menjadi simbol kebersamaan kini menyisakan trauma mendalam. Kasus ini bukan hanya tentang siapa yang bersalah, tapi juga tentang bagaimana kekerasan bisa tumbuh dari hal yang seharusnya sederhana. Tentang emosi, tentang solidaritas yang salah arah, dan tentang generasi muda yang kehilangan kendali. Hukum mungkin telah menjatuhkan vonis, namun keadilan masih menjadi pertanyaan bagi mereka yang ditinggalkan.